Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023 untuk 6 hal. Adapun besaran APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84%. Pada fokus pertama, Jokowi menginginkan APBN digunakan untuk penguatan kualitas SDM. Kedua, untuk akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial agar data terpadu kesejahteraan sosial dapat diperbaiki melalui registrasi sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, Jokowi memerintahkan APBN 2023 digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Selanjutnya keempat, fokus untuk pembangunan infrastruktur agar menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, APBN 2023 digunakan untuk revitalisasi industri agar hilirisasi industri dapat segera terjadi. Dan yang keenam, Jokowi menginginkan APBN untuk pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Dikatakan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Jokowi meminta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Kemudian untuk anggaran Rp612,2 triliun akan dialokasikan untuk belanja pendidikan dan kesehatan, menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif. Sri Mulyani menjelaskan, nantinya di dana Rp612,2 triliun itu bakal dibagi dalam beberapa pos. Pertama, belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar Rp237,1 triliun, transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun. Sementara untuk kesehatan dianggarkan Rp178,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan, belanja di bidang kesehatan telah menjadi prioritas pemerintah selama 3 tahun kebelakang karena pandemi COVID-19. Alokasi APBN 2023 terbesar selanjutnya dianggarkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, ketahanan energi Rp341,3 triliun, keamanan Rp316,9 triliun, dan paling kecil ketahanan pangan menjadi yang paling kecil dengan anggaran Rp104,2 triliun. Sri Mulyani mengatakan dana perlindungan sosial mendapat porsi cukup besar karena bakal menjadi stock absorber di masyarakat akibat kenaikan harga barang di tahun 2023. Meski ada antisipasi kenaikan harga, Sri Mulyani menyebut pemerintah tetap bakal menggenjot proyek pembangunan di tahun 2023. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi bidang ketiga yang mendapatkan alokasi APBN terbesar tahun depan. Kemudian infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja Rp392,1 triliun. Dan Sri Mulyani menjelaskan pada tahun depan pendapatan negara diperkirakan hanya sebesar Rp2.463 triliun. Hal ini membuat defisit pada APBN sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84%. Baik, dari video tersebut dijelaskan bahwasannya dana APBN tahun 2023 itu dialokasikan kepada perlindungan sosial dan juga pada pendidikan atau untuk memberdayakan sumber daya manusia. Di mana untuk perlindungan sosial itu juga meliputi bantuan-bantuan seperti PKH, PIP, dan juga bantuan langsung dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin tentunya. Untuk yang dari sisi pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20% dari pendapatan APBN, yaitu untuk pengalokasian beasiswa baik dari siswa SD maupun tingkatan mahasiswa. Di sini permasalahannya yaitu apakah bantuan pemerintah ini bisa merata ke seluruh siswa ataupun masyarakat yang membutuhkan, dan kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah jika bantuan yang diberikan ini tidak merata. Dari video tersebut beredar informasi bahwa dana anggaran pendapatan belanja negara atau disebut juga APBN itu paling banyak akan dialokasikan pada infrastruktur, terlebih pada infrastruktur pembangunan nasional
seperti pembuatan Ibu Kota Nusantara atau biasa disebut juga dengan IKN. Padahal perlu kita garis bawahi, infrastruktur pembangunan jalan ataupun penerangan jalan pada daerah pelosok itu masih dianggap belum memadai. Lantas mengapa dana APBN 2023 direncanakan lebih terfokus pada pembangunan nasional pembuatan ibu kota baru? Sebetulnya apa juga tujuan dari pembuatan ibu kota baru ini? Dalam video tersebut disebutkan bahwa dana APBN difokuskan juga kepada hilirisasi industri. Tapi pada masa kini, hal tersebut masih menjumpai tantangan yang membuat hilirisasi industri belum sempurna sepenuhnya. Beberapa tantangan yang sering dijumpai yaitu masih banyaknya penambangan ilegal dan monopoli hilirisasi tanah air oleh perusahaan Tiongkok. Dari permasalahan tersebut, langkah urgensi apa yang harus pemerintah lakukan agar hilirisasi industri dapat berjalan dengan lancar? Lalu selanjutnya, pemantapan reformasi birokrasi diperlukan sebab birokrasi sendiri harus disesuaikan dengan zamannya. Inti dari reformasi birokrasi adalah membangun dan mengembangkan kapasitas negara. Salah satu indikasi mengapa sih birokrasi perlu direformasi adalah ketika layanan publik tidak mudah didapatkan oleh khalayak umum. Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu pengalokasian terbesar bagi dana APBN yakni sebagai akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial sebanyak 479,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan yang ada di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga telah mencanangkan reformasi dalam sistem perlindungan sosial, di mana terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 juga mendorong proses akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Akselerasi ini diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi, diantaranya yaitu terkait dengan akurasi data, kemudian fragmentasi antar program perlindungan sosial, serta penguatan sistem perlindungan sosial agar lebih responsif terhadap krisis yang terjadi di masa depan. Dengan harapan perlindungan sosial yang disalurkan oleh pemerintah mampu berperan optimal dalam menghadapi krisis serta menjaga seluruh lapisan masyarakat dari ketimpangan sosial. Dalam video tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan salah satu pengalokasian APBN yaitu untuk infrastruktur pendukung transformasi struktur Ibu Kota Nusantara, yang dimana infrastruktur mencapai tingkatan belanja sebesar 392,1 triliun. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih eksklusif dengan memperluas pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa semata, dan juga IKN ini direncanakan agar membuka kualitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh untuk menciptakan pembukaan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah memfokuskan anggaran pendapatan APBN 2023 untuk 6 hal. Salah satu pengalokasian terbesar yaitu untuk revitalisasi industri agar hilirisasi segera terjadi dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Melalui hilirisasi industri tersebut, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan ekspor bahan mentah. Hilirisasi industri ini sejalan dengan visi Kemenperin untuk meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat struktur industri, menumbuhkan populasi industri, dan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Kebijakan ini diharapkan akan semakin memperkuat peranan sektor industri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, apalagi didukung dengan adanya deregulasi dan debirokrasi yang gencar dilakukan pemerintah. Sektor industri yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi, antara lain yang tercermin dari kebijakan ekonomi yang sebagian besar menyasar sektor industri agar mampu tumbuh lebih kuat. Solusi berdasarkan teori APBN untuk kualitas SDM yaitu dengan melalui pendidikan, pelatihan yang dilakukan dengan cara
Mengetahui terlebih dahulu di bidang manakah bakat seseorang itu, atau berfokus pada satu bidang untuk mengasah soft skill yang dia miliki dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk peningkatan soft skill-nya. Seperti di pendidikan, di mana tanpa pendidikan orang tidak akan tahu apa-apa. Terutama yang perlu diketahui seseorang itu teknologi, karena zaman sekarang orang yang nggak akan teknologi tidak akan tahu informasi atau perkembangan dalam lingkup apapun. Kemudian solusi untuk sistem perlindungan sosial. Solusi untuk perlindungan sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, bantuannya yang berupa uang tunai maupun sembako. Seperti sekarang program yang dilakukan pemerintah yaitu PKH, KIP Kuliah, PIP, BPJS. Program-program pemerintah tersebut tidak tepat sasaran, yang sasarannya warga kurang mampu, tapi malah sebagian ada anak PNS, ada anak yang bisa dibilang mampu. Terkait hal tersebut, solusi yang dapat diberikan pemerintah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu harus benar-benar membuat tim penyurvei langsung ke masyarakat bagaimana keadaan ekonomi masyarakat tersebut, apakah mampu atau tidak. Solusi agar infrastruktur IKN dapat terintegrasi dengan baik memerlukan infrastruktur yang solid, mungkin seperti memberikan biaya untuk pembangunan jaringan transportasi. Dengan adanya jaringan transportasi, mungkin infrastruktur jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan hingga bandara dapat membantu mobilitas penduduk maupun pengunjung, sehingga memudahkan aksesibilitas antara daerah dengan daerah yang lain. Kemudian, peningkatan infrastruktur pendidikan. Peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah atau perguruan tinggi akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di masa depan. Solusi agar hilirisasi industri di Indonesia dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan anggaran APBN juga digunakan untuk membangun tempat pengolahan bahan mentah di Indonesia itu sendiri. Pasalnya, Indonesia terus-terusan seperti mengekspor bahan-bahan mentah, kemudian mengimpornya lagi dalam bentuk bahan setengah jadi, seperti bauksit, nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Solusi untuk reformasi birokrasi, anggaran APBN, seharusnya juga digunakan untuk membangun pelayanan publik, sehingga dari yang kurang efisien menjadi lebih efisien. Sebut saja seperti membeli sebuah website pelayanan publik yang tentunya berbayar agar dapat diakses oleh banyak orang dan tidak lemot.